Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke pertemuan selanjutnya untuk kuliah analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi yaitu finding the voice of the user, ya. Jadi seperti materi sebelumnya kita bahas itu tentang bagaimana caranya untuk mendevelop suatu bisnis rule, gitu ya. Nah, kali ini yang kita bahas adalah bagaimana caranya kita akan mencari siapa sih user yang nanti akan bekerja sama dengan kita dalam melaksanakan proses requirement. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa dalam pembangunan perangkat lunak ya, ini kalau ada yang masih ingat di materi rekayasa perangkat lunak, jadi dalam pembangunan perangkat lunak itu sebaiknya kita di sini sebagai developer itu membangun aplikasi dan ada kerjasama juga ya dengan user. Jadi membuat aplikasi itu tidak bisa hanya meminta saja gitu ya. Tolong buatkan aplikasi, lalu user tinggal gitu ya. Dan kemudian user berharap hasilnya maksimal. Nah, itu tidak bisa gitu ya. Karena pembangunan aplikasi ini perlu kolaborasi antara developer dengan user. Jadi agar development berjalan dengan baik, kita harus menentukan siapa user yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam suatu proyek pembangunan perangkat lunak. Baik, di sini ada em, kategori sukses ya dalam suatu pembangunan perangkat lunak dan kita juga tahu dalam materi rekayasa perangkat lunak ya bahwa keberhasilan suatu development itu tergantung pada proses requirement gitu ya, yang paling utama. Karena walaupun nanti hasilnya bagus gitu ya softwarenya, kemudian softwarenya juga menggunakan teknologi yang canggih, namun kalau apa yang dibuat itu tidak sesuai dengan requirement maka akan sia-sia. Kita banyak temukan kasus di dunia nyata gitu ya. Banyak developer yang bagus, yang berpotensi membuat aplikasi bagus ya, namun karena tidak sesuai dengan kebutuhan user, maka aplikasi itu ditinggal gitu ya. Contoh ada Google membuat suatu sosial media yang disebut Google Plus ya pada zaman waktu itu. Tentunya developer Google kita tidak meragukan ya mereka adalah orang yang hebat. Tapi karena gagal menangkap kebutuhan user, akhirnya Google Plus ditinggalkan gitu ya. Padahal kalau ada yang pernah mencoba, Google Plus itu bagus gitu ya. Google Plus itu memiliki fitur yang bagus lah gitu ya. Lalu ada produk lain, misalnya seperti gaming platformnya Google, yaitu Google Strada ya. Cloud gaming sebenarnya. Konsepnya sih bagus, tapi karena gagal menangkap kebutuhan user ya, itu sudah launching kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah waktu itu. Dan kemudian ya ditinggalkan juga gitu ya. Dan banyak sekali produk teknologi yang gagal di pasaran karena kesalahan requirement. Nah, karena yang paling penting dalam development itu adalah di fase requirement, sehingga nanti begitu teman-teman mau mengimplementasikan SDLC, mau itu prototype, waterfall, atau Scrum ya, itu selalu dimulai dengan apa requirement yang baik. Nah, dalam membuat requirement yang baik, kita perlu melakukan tahapan-tahapan dalam requirement juga ya. Dan selain itu, kita juga perlu untuk mencari mana user yang nanti akan kita ajak kerjasama dalam proses development. Nah, di sini ada 3 cara gitu ya untuk mencari istilahnya voice of the user ya, untuk mencari suara dari user, untuk mencari user yang potensial dalam project yang kita lakukan.
Yang pertama, kita harus mengidentifikasi kelas user ya dari produknya kita. Kelas user itu berarti ada kumpulan user yang memiliki role yang sama ya dalam produk yang kita bangun. Kita identifikasi dulu. Misalnya sebagai contoh, di dalam universitas ada dosen gitu ya. Dosen itu adalah sekumpulan role user. Kemudian ada kaprodi gitu ya. Nah, kaprodi itu kan sebenarnya dosen juga, tapi dia menjabat sebagai kaprodi, berarti dia punya role gitu ya, role sebagai kaprodi ya. Lalu ada dekan, dekan juga dosen gitu ya. Tapi dekan memiliki role sebagai dekan fakultas gitu ya. Jadi itu adalah role namanya gitu ya. Lalu kita akan mencari dan memilih gitu ya yang nomor dua, individu dari kumpulan kelas user tersebut yang merepresentasikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Artinya kita mencari beberapa orang dalam kelompok user itu yang nantinya mereka paham betul bagaimana kendala-kendala yang mereka hadapi ya dalam menjalankan pekerjaan mereka dan dalam mengeksekusi role mereka, gitu ya. Lalu yang tidak kalah penting dan mungkin ini yang paling penting ya, dalam requirement itu harus ada awal dan harus ada akhir. Berarti ada decision making gitu ya. Ada decision maker ya, ada orang, seseorang atau beberapa orang, biasanya satu orang sih ya, yang ditunjuk sebagai decision maker terhadap requirement yang kemudian nantinya akan dibangun perangkat lunaknya. Jadi agak sulit untuk membangun perangkat lunak tanpa adanya decision maker ya. Apapun SDLC yang teman-teman gunakan nantinya. Mau menggunakan waterfall, prototype, atau mau menggunakan Scrum sekalipun gitu ya. Itu tetap harus dalam requirement ada decision makernya. Dan decision maker itu berasal dari user juga gitu ya. Nah, dalam menangkap suatu kebutuhan tentunya kita harus menangkap what they need gitu ya. Di mana nanti kebutuhan itu akan kita terjemahkan menjadi suatu fungsionalitas komputer yang nanti akan mereka eksekusi untuk mengatasi kebutuhan mereka gitu ya. Nah, di mana kebutuhan itu tadi nanti akan berpengaruh pada aspek bisnis dari organisasi mereka sehingga nanti akan menambahkan benefit bisnis gitu ya. Nah, jangan mencari yang hanya menginginkan fitur ya, karena dalam buku yang kita baca ada perbedaan antara what they need dengan what they want gitu ya. Apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Jangan terlalu banyak membuat berdasarkan keinginan. Karena keinginan itu biasanya hanya mewakili individu gitu ya. Sedangkan kebutuhan itu mewakili role yang kita maksudkan tadi. Oke. Nah, lalu ada beberapa istilah tadi yang mungkin kita harus jelaskan ya. Yang pertama adalah user class. Jadi user class tadi sudah saya mention ya bahwa ada sekumpulan user dalam role tertentu gitu lah ya. Jadi daripada kita memikirkan user dalam bentuk singular atau satu orang gitu ya, maka kita lebih baik memikirkan user itu dalam multiple user classes ya. Ada beberapa kelompok user dan role serta privilege-nya ya dalam menggunakan produk yang kita bangun nantinya gitu ya. Nah, bagaimana sih kita akan mencari atau mengelompokkan user itu? Di sini ada 7 kriteria gitu ya yang dapat kita jadikan pertimbangan dalam mengelompokkan user class. Yang pertama, akses privilege dan security levelnya mereka gitu ya. Misalnya ada user biasa, ada tamu ya, ada user inti, ada administrator. Kalau dalam perguruan tinggi tadi ada dosen, ada mahasiswa, ada kaprodi, ada dekan dan seterusnya gitu ya.
Dan mereka akan memiliki privilege dan security level masing-masing ya terhadap role-nya mereka. Lalu yang kedua, tugas-tugas mereka terkait dengan bisnis operation yang mereka. Misalnya kalau dosen itu kan mengajar gitu ya, upload materi, terus memberi nilai, memberikan soal dan seterusnya. Kalau kaprodi bisa menandatangani berkas gitu ya, memeriksa laporan dan lain-lain. Kalau mahasiswa ya memperoleh nilai, mendapatkan informasi tentang indeks prestasi kumulatif atau IPK gitu ya, melakukan pembayaran kuliah, perwalian dan lain-lain. Jadi kita bisa membagi itu terhadap tugas-tugasnya. Lalu yang ketiga terhadap fitur yang mereka gunakan ya. Itu udah jelas. Lalu yang keempat, seberapa banyak mereka akan menggunakan produknya kita gitu ya. Jadi ada yang nanti akan menggunakan produk kita mungkin dalam waktu harian, ada juga yang jarang, atau bahkan ada juga yang hanya mendapatkan outputnya saja gitu ya, tanpa berinteraksi dengan produk yang kita bangun. Produk di sini adalah software ya tentunya. Lalu mengenai experience mereka dalam menggunakan komputer ya tentu saja itu menjadi pertimbangan. Karena nanti kita akan memikirkan user experience juga ya dalam mengeksekusi fungsi yang nanti akan dibutuhkan ya bagi user. Kemudian yang keenam itu tentang platform ya. Kita mempertimbangkan platform yang biasanya mereka gunakan, bisa PC, tablet, smartphone dan lain-lain. Dan yang tujuh itu adalah bahasa natif ya mereka, gitu ya. Kalau ada satu lagi yang delapan, yaitu apakah mereka akan berinteraksi dengan aplikasi kita atau si produk yang kita bangun secara langsung atau tidak langsung gitu ya. Nah, itu yang delapan hal inilah yang nanti akan menjadi pertimbangan kita ya dalam menentukan user class. Nah, ini contoh dari penggambar user class. Misalnya ada stakeholder apa gitu ya, dan ada stakeholder yang lain, ada customer yang lain mungkin yang memiliki privilege dan security level yang berbeda. Kan customer itu biasanya ada reguler, ada gold gitu ya, ada diamond, nah ya, dan seterusnya gitu ya. Ada yang sifatnya juga personal, ada yang sifatnya company ya, itu sama-sama customer dan kita akan membedakan customer itu berdasarkan role-nya gitu ya. Dan security levelnya, akses privilege lah gitu ya. Lalu ada direct and indirect user tentu saja. Direct user adalah user yang berinteraksi langsung dengan produk kita. Undirect berarti yang hanya mungkin mendapatkan outputnya saja dari perangkat kita yang kita bangun tanpa berinteraksi langsung. Jadi ada beberapa bagian di sini, ada favored user class, ada disfavored, ada ignored, dan ada other user classes gitu ya. Nah biasanya dalam suatu perusahaan itu dalam menentukan kebutuhan ya kan ada irisan ya dalam suatu kebutuhan dari suatu divisi dengan divisi yang lain. Jadi kita harus berhasil untuk menangkap semua role tadi gitu ya, agar nanti irisan kebutuhan itu tidak menjadi konflik gitu ya. Jadi kalau suatu saat menjadi konflik itu bisa berpengaruh buruk ya terhadap bisnis dari perusahaan tersebut. Lalu ada istilah yang namanya favored user. Jadi favored user ini adalah user yang memang menjadi terwakili ya dengan tujuan bisnis proyek sehingga kalau ada apa-apa dalam pembangunan perangkat lunak, favored user inilah yang akan banyak membantu kita gitu ya. Karena mereka nanti akan tahu apa yang mereka butuhkan dengan jelas ya dalam role-nya mereka dan dalam privilege-nya mereka ya. Nah, jadi favored user ini penting karena mereka lah yang nanti akan menyelaraskan fungsi aplikasi kita dengan kebutuhan mereka dan dengan tujuan bisnis dari perusahaan.
Kita harus paham ya bahwa pembangunan perangkat lunak ini intinya adalah untuk mendukung bisnis ya dari organisasi. Nah, kalau di server user itu adalah user class yang harusnya dia tidak menggunakan produk kita gitu ya. Jadi kita definisikan juga. Misalnya tadi ada dekan gitu ya. Berarti dekan itu ya tidak boleh ada beberapa fitur di dekan itu yang berbeda dengan kaprodi gitu ya. Walaupun ada beberapa yang beririsan. Atau contoh lain tadi kan ada dosen gitu ya dalam suatu universitas. Lalu ada kaprodi dan kaprodi itu juga dosen gitu ya. Nah, jadi ada tugas-tugas dosen yang menjadi role-nya kaprodi. Karena kaprodi itu akan mempunyai dua role nantinya, role kaprodi dan role dosen. Dan ada dosen yang role-nya cuma satu gitu ya. Hanya dosen saja. Artinya dosen ya tidak mungkin menjalankan role-nya kaprodi ya kalau dia bukan sebagai kaprodi. Ya itu intinya dari disfavor user. Jadi kita harus membuat suatu fitur yang nantinya disfavor user ini memang tidak boleh mengakses fitur itu gitu ya. Nah, contohnya ada mekanisme keamanan akses di sini ya. Ada hak pengguna ya, nanti akan kaitan dengan authorization gitu ya biasanya dan fitur-fitur lainnya ya. Ada penambahan fitur security ya agar nanti tidak bisa di apa dimanipulasi ya dari data misalnya yang diinputkan dalam suatu role tadi. Terus contoh lainnya bisa membuat fitur seperti mengunci akun pengguna apabila 4 kali gagal login gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Ini untuk melindungi akses terhadap disfavor user tadi gitu ya. Nah, di sini disfavor user ini memang orang-orang yang intinya ya tidak boleh ya mengakses aplikasi kita ya atau bahkan melintasi role dari pekerjaan mereka. Lalu ada ignore user, ini memang user yang tidak secara langsung dan memang kita tidak membuat apa produk untuk mereka gitu ya. Nah, ignore user ini biasanya ada di kelas user tertentu ya. Sebagai contoh ada dosen, role dosen nih ya. Role dosen ini misalnya tadi ya bisa ngupload soal, mengisi nilai dan seterusnya. Katakanlah dosen dosen itu ada 15 nih. Nah, ternyata ada dosen yang meminta fitur gitu ya, di mana fitur itu bisa mengubah nilai mahasiswa kapanpun yang dia mau gitu ya. Nah, sebenarnya kan itu nggak boleh diturutin gitu ya. Nah, berarti dari user tadi kita kelompokin lagi ya, mana favor user, mana disfavor dan mana yang ignore gitu ya. Jadi ada memang pengelompokan yang kita perlu lakukan ya agar nanti kita tidak terdistraksi dengan user-user yang tidak kita inginkan di sini. Nah, biasanya dalam meramu user ya sesuai dengan role-nya itu kita bisa lihat dari struktur organisasi ya. Yang paling mudah itu kita bisa lihat dari sini. Ya, misalnya CEO dia punya rule, dia punya security level gitu ya. Dia punya privilege. Ini contohnya apa paramerik apa aplikasi tracking eh, apa kemarin di buku kita itu chemistry ya, tracking chemistry system gitu ya. Nah, itu yang dari contoh buku kita yang dimana itu menjelaskan tentang struktur organisasi ya. Dan memang disinilah biasanya ada SOP gitu ya terkait dengan rule, kebijakan dan lain-lain. Nah, kita harus baca ini gitu ya. Biasanya kita harus baca ini dulu, kemudian kita tentukan mana orangnya, kita kelompokin dulu. Nah, lalu kita nanti akan mencari ya orang-orang yang akan kita ajak kerjasama nantinya di situ, gitu ya. Nah, ini contohnya, misalnya ada Chemis, itu ini favor user, jadi orang yang memang akan bekerja sama dengan kita. Ada 1.000 orang ya kelasnya, user kelasnya ada di 6 gedung, misalnya dalam apa kondisi dunia nyatanya. Ada buyer juga ada 5, nih biasanya company gitu ya.
ada chemical stockroom staff, ada 6 teknisi, satu supervisor, ada health and safety department, ada satu manajer di sini, gitu ya. Nah, untuk membantu menemukan kelas pengguna, kita harus mempertimbangkan untuk membuat deskripsi masing-masing user tersebut, gitu ya. Di mana nanti akan kita ambil beberapa orang yang menjadi perwakilan dari kelas pengguna, ya, menurut Cooper 2024 atau Levingwell tahun 2011. Nah, persona ini adalah deskripsi user atau orang yang secara umum nanti akan mendukung, ya, merepresentasikan dari orang-orang yang lain karena kita anggap dalam satu user class itu mereka memiliki kesamaan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Sehingga kita tidak perlu bertanya atau melakukan wawancara nantinya ke semua orang itu. Cukup beberapa orang saja yang personanya terwakilkan, gitu ya. Nah, di sini kita akan melaksanakan suatu kegiatan, ya, setelah ini, ya, biasanya kita akan melaksanakan kegiatan elisitasi, ya, wawancara, survei dan lain-lain. Dan dari user class tadi kita perlu menangkap tadi, ya, individual yang merepresentasikan role tadi dengan cara membuat user personanya. Nah, persona ini banyak, ya, mencakup karakteristik, perilaku, demografis misalnya, preferensi, gangguan atau apapun lah, gitu ya, yang nanti akan merepresentasikan user dalam role tersebut. Dan harus dipastikan bahwa persona yang kita buat benar-benar mewakili kelas penggunanya, gitu ya. Misalnya dosen, kita cari dosen yang senior misalnya, di mana dosen itu memang memahami seperti apa aturan daripada Tridharma perguruan tinggi, ya, karena tugas dosen itu adalah Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Nah, kita akan membuat personanya, ya, mulai dari karakteristik individual, ya, misalnya umur, jenis kelamin, dan seterusnya, sampai ke perilaku mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka nantinya. Nah, jadi memang dalam melaksanakan apa requirement, ya, kita perlu untuk mencari perwakilan dari user untuk nantinya menyuarakan kebutuhan apa saja, gitu ya, yang mereka butuhkan dalam produk yang kita bangun. Nah, pengguna ini tidak mungkin hanya terlibat sementara, gitu ya. Tidak mungkin hanya terlibat 1 jam saja, atau 2 jam, atau beberapa hari, tapi memang akan terlibat sepanjang development life cycle, ya, atau siklus hidup project itu. Kalau kita menggunakan Scrum misalnya, maka akan terlibat selama proses sprint. Kalau kita menggunakan waterfall, ya berarti dari requirement sampai dengan di operasional mereka akan terlibat nantinya, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan awal saja. Karena bisa jadi bisnis berubah, maka aplikasi pun akan berubah di tengah project, gitu ya. Dan setiap role atau setiap user class tadi, ya, kita perlu orang untuk berbicara. Dan ini yang harus kita cari tadinya. Ada orang yang bisa speak up mengenai fitur apa yang mereka butuhkan, gitu ya. Nah, biasanya yang speak up itu ditunjuk, ya, oleh organisasi. Biasanya mereka akan diberi suatu surat tugas untuk mendampingi, istilahnya mendampingi suatu project. Nah, kalau perangkat lunaknya komersial gimana? Kita bisa melibatkan user, nah, dengan cara memberikan beta testing, ya, beta testing atau early access, ya, di mana nanti user biasanya akan diberi akses untuk memberikan feedback apa apakah fungsi aplikasi ini sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Biasanya, ya, ini software game, ya. Saya juga pernah beberapa kali mendapatkan early access atau beta dari game, ya, video game PC waktu itu, dan kita akan memberikan feedback. Atau kalau masih ingat di zaman BlackBerry, ya, waktu itu rame ada yang namanya program beta tester.
Ya, jadi kita mendapatkan akses Facebook dan BlackBerry Messenger waktu itu ya, kalau nggak salah saya ikut juga program itu. Dan kita mendapatkan akses yang lebih dulu deh daripada orang lain dan kita akan memberikan feedback. Atau beberapa perusahaan pun udah banyak kok yang menerapkan seperti Xbox misalnya. Operation System Xbox kita ikut menjadi user ya. Atau aplikasi yang lain banyak kok gitu ya. Tidak harus game. Contohnya kayak kalau ada yang pakai handphone Xiaomi ya, ada update OS terbaru biasanya ada versi beta dulu ya. Kalau kita ikut menjadi volunteer ya di aksi beta itu nanti kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengupgrade OS kita duluan ya. Lalu kita coba beberapa hari kemudian kita diwajibkan untuk memberikan feedback ya bagi Xiaomi terhadap operation system yang baru. Nah, itu kalau misalnya perangkat lunaknya komersil ya. Kalau perangkat lunak organisasi yang bukan komersil ya, yang private itu biasanya memang kita akan mencari user ya yang akan berkolaborasi langsung dengan kita dari awal sampai akhir project. Nah, biasanya dalam interaksi user ya dengan developer ada beberapa mekanisme ya. Dan mekanisme ini nggak harus seperti digambar sih gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Karena ini adalah beberapa possible communication ya, beberapa komunikasi yang mungkin bisa dilakukan gitu ya dalam komunikasi antara user dan developer. Ya nggak harus kayak gini sih gitu ya, tapi ini bisa dicontoh ya, apalagi kalau kita membangun aplikasi melibatkan banyak sekali orang gitu ya, baik dari sisi developer ataupun dari sisi user. Nah, setelah kita mendefinisikan user class tadinya, ya, setelah kita mencari individual, tadi yang terakhir kita perlu mencari decision maker, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, decision maker yang kita cari itu disebut sebagai product champion. Nah, jadi di sini ada beberapa orang yang menjadi kunci ya dari kelas pengguna yang nanti akan memberikan kebutuhan. Nah, tentunya product champion ini dari organisasi itu sendiri pasti akan mendapatkan surat tugas ya untuk berinteraksi langsung dengan developer. Ya, product champion ini juga bisa sekaligus tadi ya decision maker ya. Kalau dalam perguruan tinggi misalnya suatu role itu ada decision makernya. Misalnya dosen ditunjuk dosen senior sebagai decision maker biasanya. Kemudian secara role kaprodi misalnya kan kaprodi itu dari beberapa prodi ya yang ditunjuk adalah satu perwakilan. Dari dekanat juga untuk dekan misalnya kan dekan itu ada banyak ya di dalam perguruan tinggi itu akan ditunjuk satu gitu ya atau beberapa dekan yang menjadi product champion. Artinya nanti yang akan banyak berinteraksi dengan developer dan dia juga bisa berperan sebagai apa decision maker ya terhadap fitur yang akan dibangun nantinya. Nah, product champion ini tidak mewakili dirinya sendiri, tapi mereka akan mewakili teman sejawatnya mereka atau mewakili role-nya mereka tadi ya. Nah, di mana nanti memang kita harus benar-benar memilih user champion yang benar-benar bisa membantu kita ya. Mereka memiliki visi misi yang jelas dalam menyelesaikan project ya, bukan menjadi penghambat. Jangan mencari user champion yang dikit-dikit bilang ini salah, itu salah, jangan gitu ya. Jadi memang user champion inilah yang menjadi penentu nanti ya keberhasilan dari project yang kita akan buat. Baik, seperti itu mungkin ya sekilas tentang finding the user voice. Untuk lebih detail boleh baca dari referensi yang ada dalam materi ini. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai dengan akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.